Halo, ketemu lagi dengan channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang membahas tentang hipnoterapi dan kesehatan. Di sini, di channel ini kita membahas tentang bagaimana solusi menyelesaikan masalah kesehatan. Kali ini topiknya adalah apakah ada makanan tertentu yang bisa menghilangkan rasa cemas kita, rasa takut, atau rasa panik kita? Oke. Nanti teman-teman akan bisa menjawab kalau teman-teman mengikuti videonya dokter dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe ya. Nah, kita bahas dulu apa itu cemas. Sebenarnya cemas itu normal saja ya. Hampir semua orang mengalami rasa cemas. Cuma kalau rasa cemas itu sudah mengganggu kehidupan seseorang, mengganggu pekerjaannya, mengganggu kehidupan normalnya, tentu itu adalah kondisi yang perlu untuk diobati. Nah, cemas sendiri merupakan adalah perasaan gugup, gelisah, atau kita sebut gangguan emosional pada saat situasi tertentu. Misalnya, teman merasa gugup atau takut ketika menghadapi ujian. Atau rasa takut, rasa cemas ketika disuruh berbicara di depan umum. Nah, gejala cemas itu biasanya ya rasa yang tiba-tiba badan kita terasa lemas, sesak napas, vertigo, bahkan ada yang mengalami kaki dan tangannya terasa dingin. Nah, gejala masing-masing orang ini biasanya berbeda-beda. Tidak 100% sama, tapi secara umum ya seperti tadi ya. Nah, gejala cemas ini justru kadang muncul pada saat-saat tertentu ya, yang justru saat-saat kita lagi istirahat, lagi lepas kerja, lagi jalan-jalan di mall ya, atau kita lagi hangout di kafe ya. Malah rasa cemas, rasa takut itu justru tidak muncul ketika kita melakukan aktivitas di kantor ya. Kita lagi memplanning suatu rencana besar, rasa cemas itu tidak muncul. Ketika kita fokus ya, misalnya kegiatan seperti lagi membaca, lagi main catur, atau kita melakukan olahraga ingin menang ya, misalnya kita main basket, sepak bola ya. Pada saat kegiatan itu dilakukan justru cemasnya tidak muncul. Cemas justru muncul kalau kita lepas kerja, kita istirahat di rumah, kita lagi jalan di mall. Yang jadi pertanyaan, kenapa? Nah, kalau kita bicara itu, kita bicara soal pikiran maupun gelombang pikiran. Jadi pikiran manusia itu ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Cemas, anxiety, rasa takut itu tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Nah, ketika kita melakukan istirahat, itu biasanya pikiran kita lebih rileks, maka apa yang menguasai pikiran bawah sadar kita itulah yang akan muncul. Nah, kalau kita bicara gelombang pikiran itu dari orang yang aktivitas kantor, biasanya gelombang pikirannya itu adalah gelombang beta. Ketika dia istirahat atau hangout, gelombangnya turun ke gelombang alfa, ke gelombang theta ya. Nah, pada saat gelombang alfa theta inilah pikiran bawah sadarnya aktif. Tergantung pikiran bawah sadarnya terisi apa. Kalau terisi rasa cemas, rasa takut, maka rasa cemas takutnya itu justru muncul. Kalau yang dirasakan rasa bahagia, rasa happy, optimis, maka yang muncul adalah perasaan optimis tersebut ketika kita menurunkan gelombang pikiran. Nah, gelombang pikiran alfa theta justru muncul pada saat kita lagi hangout ya, lagi di kafe, lagi di mall ya, lagi istirahat di rumah,
dia justru pikiran kita itu dikuasai oleh gelombang alfa dan theta ya, atau pikiran bawah sadar kita sedang aktif. Nah, yang jadi pertanyaan sesuai dengan judul itu, apakah makanan tertentu itu bisa menghilangkan cemas kita? Di sini dokter jawab ya. Tadi dokter bicara soal gelombang pikiran, soal pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, ternyata makanan tertentu bisa menghilangkan rasa cemas kita. Sebenarnya bukan makanan tertentu ya, karena masing-masing orang itu berbeda-beda. Intinya ketika kita bisa mengalihkan pikiran cemas kita ke pikiran yang lain, ya termasuk makanan, maka cemas kita bisa hilang seketika itu. Jadi ini namanya bentuk peralihan ya, peralihan. Jadi kalau kita mampu mengalihkan pikiran cemas kita ke hal yang lain, misalnya lah olahraga, kita senang main bola, itu kita mengalihkan pikiran cemas kita ke hal yang lebih positif. Begitu juga dengan makanan. Contohnya dokter. Dokter itu kalau menghilangkan pikiran cemas dokter cukup membeli makanan yang menurut dokter memiliki nilai sejarah, rasa, kesan ya yang menyenangkan. Dokter dalam hal ini makanan favoritnya adalah rujak cingur. Oke, teman-teman, ada yang tahu tidak tahu ya rujak cingur. Nah, jadi rujak cingur itu makanan khas dari Surabaya. Ada petisnya, ada lontongnya, ada sayurnya ya. Biasanya ada cingurnya. Makanya disebut rujak cingur. Nah, kalau dokter makan makanan itu, karena makanan itu makanan yang dokter sukai dan dokter memiliki cita rasa yang dokter senangi ketika dokter makan rujak cingur, maka dokter membayangkan sesuatu yang menyenangkan karena ini adalah makanan favorit dokter. Nah, teman-teman bisa juga sih kalau memiliki makanan favorit, dalam arti makanan itu memiliki kesan buat diri kita, hal yang positif, memiliki rasa yang menyenangkan. Kemudian kalau perlu memiliki sejarah, maksudnya ketika kita makan makanan tersebut, maka kita mengingatkan sesuatu yang bahagia. Misalnya ketika kita kuliah, ya kita menyukai makan rujak cingur dan pada waktu kita kuliah adalah hal yang menyenangkan. Nah, dokter waktu kuliah di Solo memang favoritnya itu adalah rujak cingur. Rujak cingur tuh mengingatkan dokter tentang kehidupan waktu kuliah yang menyenangkan. Oke, teman-teman. Jadi, kembali lagi ya. Jadi, makanan tertentu yang masing-masing personil itu berbeda, itu bisa dijadikan peralihan dari pikiran cemas kita menjadi rasa bahagia dengan mencicipi atau makan makanan tertentu yang menyenangkan buat rekan-rekan. Oke, jadi teman-teman, ternyata cemas, rasa takut, ya, rasa khawatir itu bisa kita hilangkan dengan hal yang sangat sederhana, termasuk dengan makanan. Oke, tetap semangat.